Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke bab fikih part 2 ya teman-teman ya. Nomor 1, menurut ulama usul, hukum syar'i terbagi menjadi dua macam, yaitu A. Hukum muqayyad dan hukum wad'i, B. Hukum muqayyad dan hukum taklifi, C. Hukum taklifi dan hukum wad'i, D. Hukum maklifi dan hukum muqayyad. Jawaban yang betul adalah C. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Oke. Soal nomor 2, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ayat di atas adalah contoh dari hukum A. Hukum wad'i, B. Hukum muqayyad, C. Hukum taklifi, D. Hukum marhamah. Jawaban yang betul adalah C. Hukum taklifi. Di antara hukum taklifi macamnya yaitu wajib, sunnah, haram, dan juga makruh. Oke. Next. Soal nomor 3. Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, sebagai syarat adanya yang lain, dan sebagai penghalang adanya yang lain adalah A. Hukum wad'i, B. Hukum taklifi, C. Hukum sunnah, D. Hukum ain. Jawaban yang betul adalah hukum wad'i. Macam-macam hukum wad'i yaitu sebab, syarat, azimah, ruksah, syah, dan juga batal ya. Next nomor 4. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah ayat 38. Ayat di atas merupakan contoh dari A. Hukum sunnah, B. Hukum taklifi, C. Hukum ain, D. Hukum wad'i. Jawaban yang betul adalah D. Hukum wad'i, dikarenakan seseorang mendapat hukuman dikarenakan adanya sebab ia telah mencuri. Oke, next soal nomor 5. Yang berarti menganggap baik sesuatu dan meyakininya juga berarti berpindahnya mustahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki kias jali kepada ketentuan hukum yang dikehendaki kias kafi, atau dari hukum kuli atau umum ke hukum istisna atau pengecualian karena adanya dalil yang menuntut demikian disebut A. Istihsan, B. Istishab, C. Urf, D. Maslalah mursalah. Jawaban yang betul adalah istihsan. Oke. Nomor 6. Memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudaratan karena tidak diketemukannya dalil yang menganjurkan ataupun melarangnya disebut A. Istihsan, B. Urf, C. Maslalah mursalah, D. Istishab. Jawaban yang betul adalah maslalah mursalah. Oke. Next, soal nomor 7. Menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya disebut dengan A. Uruf, B. Istishab, C. Maslalah mursalah, D. Istihsan. Jawaban yang betul adalah B. Istishab. Soal nomor 8. Sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus baik perkataan atau perbuatan, dan yang tentunya adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah disebut dengan A. Istihsan, B. Uruf, C. Istishab, D. Maslahah mursalah. Jawaban yang betul adalah B. Urf. Nomor 9. Ulama yang berpendapat bahwa istihsan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum adalah A. Imam Hanafi, B. Imam Syafi'i, C. Imam Maliki, D. Imam Hambali. Jawabannya betul adalah B. Imam Syafi'i. Oke. Nomor 10. Kaidah yang berkaitan dengan istishab di bawah ini kecuali A. Al-aslu fil asya'i al-ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Contoh, setiap makanan dan minuman yang tidak ditetapkan oleh suatu dalil tentang keharamannya maka hukumnya mubah. B. Al-yakinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak hilang dengan munculnya keraguan-raguan. Contoh, seorang yang ragu apakah wudunya sudah batal atau belum, maka berdasar istishab wudunya belum batal karena ia yakin.
yakin dia sudah berwudu. C. Al-aslu bara'atud dimmah. Hukum asal bahwa seseorang tidak mempunyai tanggungan terhadap orang lain. Contoh, bebasnya seseorang dari dakwaan bersalah sebelum ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa ia bersalah. D. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jawaban yang betul adalah D. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ini adalah termasuk kaidah mengenai istihsan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.